Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilani. Saya merupakan mahasiswa sastra Inggris angkatan tahun 2019. Saya dari kelas B. NIM saya 1914026038. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab soal pertama, yaitu materi apa yang didapatkan selama mata kuliah wawasan budaya tropis Lembap. Yang kedua, apa lesson learn atau pelajaran yang dapat dari mata kuliah wawasan budaya hutan tropis Lembap. Dan yang ketiga, apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau meningkat pembelajaran dari wawasan budaya hutan tropis Lembap. Yang pertama, selama berlangsung mata kuliah wawasan budaya hutan tropis Lembap, saya mendapatkan materi dari dua buku. Yang pertama dari buku yang berjudul Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan, dan buku kedua yang berjudul Kebudayaan dan Pelestarian Alam, penelitian interdisipliner di wilayah pedalaman Kalimantan. Di buku yang pertama, yaitu Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan, saya mendapatkan materi sekitar 8 bab. Yang pertama itu pendahuluan yang berisikan tentang pola ilmiah pokok Universitas Muara Warman atau PIP Unmul, yang merupakan pola ilmiah pokok Universitas Muara Warman, tertuang dalam naskah akademik pola ilmiah pokok Universitas Muara Warman tahun 2021. PIP Unmul ini adalah sebuah area studi yang mencirikan kekhasan dari penelitian yang ada di Universitas Muara Warman. Keberadaan hutan tropis dan hutan tropis lembap di Kalimantan menjadikan relevansi keberadaan Universitas Muara Warman sangat kuat sebagai Center of Excellence for Tropical Studies atau pusat unggulan studi kajian tropis. Salah satu area studi di lingkungan hutan tropis Kalimantan ini adalah kebudayaan. Dalam hal ini, keberadaan kajian studi penelitian kebudayaan yang tertumpu pada keberadaan hutan tropis lembap di Kalimantan secara umum dan Kalimantan Timur secara khusus. Kebudayaan pada mulanya adalah hasil interaksi antara manusia dan alam. Hal ini mengindikasikan hadirnya sistem kepercayaan klasik atau kuno, identik dengan kedekatan manusia dengan alam. Baru pada bab 2 berjudul Pola Ilmiah Pokok Universitas Muara Warman. Pola ilmiah pokok atau PIP adalah orientasi pemikiran strategis dalam pendidikan di universitas bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan kompetensi yang diunggah oleh suatu perguruan tinggi, definisi ini dinarasikan pada core tim pengembangan kurikulum Universitas Muara Warman. PIP dijadikan sebagai keunggulan dan keunikan khusus sebuah universitas. Lalu yang pada bab 3 mendapatkan materi yang berjudul Karakter Geografis Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Profesor Lambang Subagio dan Herliani dalam pengantar hutan tropis lembap dan lingkungannya menjelaskan kondisi geografis lingkungan hutan tropis lembap atau HTL khususnya di Kalimantan. Narasi tentang hutan tropis lembap khususnya HTL di Kalimantan dijelaskan pada karya ini secara umum, dan definisi hutan tropis Kalimantan adalah terletak pada posisi geografis yang berada di lintasan garis khatulistiwa serta berada di wilayah kepulauan. Kalimantan juga dikelilingi oleh laut dan selat sehingga menghasilkan suhu dan kelembapan dataran tinggi dan curah hujan yang signifikan. Lalu pada bab 4 ada materi yang berjudul Gambaran Masyarakat Lingkungan Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Komposisi masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, bersifat multikultural. Masyarakat Kaltim adalah masyarakat yang multi etnis. Ada beragam identitas budaya yang hidup dan menghidupi Kalimantan Timur. Secara umum, masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari etnik lokal dan etnik migran. Di Kalimantan Timur, Kutai dan Dayak dikenal sebagai etnik lokal. Sementara itu, Banjar, Jawa, dan Bugis dikenal sebagai etnik migran. Dinamika kebudayaan masyarakat di Kalimantan Timur yang beragam melahirkan hibriditas dan diaspora atau yang biasa dikenal sebagai pencampuran kebudayaan. Lalu pada bab 5 materinya itu berjudul Budaya Hutan dan Budaya Sungai di Kalimantan. Alam Kalimantan identik dengan sungai yang lebar dan panjang serta hutan tropis yang lebat dengan keragaman flora dan faunanya dan kontur alamnya. Faktor alam ini menjadikan manusia di Kalimantan berupaya menyesuaikan diri pada awalnya, bahkan pada akhirnya mengendalikan alam melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Perkembangan kecerdasan manusia yang mewujud dalam sains dan teknologi turut menciptakan perubahan dan inovasi budaya, tak terkecuali lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Next, baru yang selanjutnya ada bab 6. Pada bab 6 berjudul Wujud Budaya dan Unsur-unsur Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Secara etimologi, budaya dan culture pada dasarnya memiliki makna yang berbeda. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang berarti budaya atau kekal. Sementara ini culture yang berasal dari bahasa Inggris berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama mengenai pengolahan tanah. Dengan demikian,
Pada awalnya kata budaya merujuk pada kehalusan akal budi, sementara culture mengarah pada kemampuan mengolah tanah pertanian. Selanjutnya ada bab 7 yang berjudul Dinamika Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Konjaraningrat dengan menggunakan perspektif antropologi menyebut proses perjumpaan kebudayaan sebagai dinamika kebudayaan difusi, akulturasi, dan asimilasi, serta inovasi atau pembaruan adalah istilah yang digunakan pada Konjaraningrat. Cara pandang ini menunjukkan adanya gerak budaya yang dinamis. Lalu yang terakhir ada bab 8, yaitu upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan Timur, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial itu sendiri. Antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial, budaya, dan ekonomi di Kalimantan. Lalu dari buku kedua yang berjudul Kebudayaan dan Pelestarian Alam, Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan. Di buku ini saya mendapatkan materi dari bab 4 yang berjudul Menyediakan Hasil Penelitian Kembali pada Masyarakat untuk Mengukuhkan Jati Diri dan Hak-Hak Tradisional. Yang isinya tentang sastralisan suku Kenyah Bakung dan juga lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenyah Lepo Maut. Lalu dari lesson learn-nya, pelajaran dapat diambil dari mata kuliah ini, saya dapat mengetahui tentang beraneka ragam kebudayaan yang berada di wilayah hutan tropis lembap Kalimantan. Selain itu, saya juga mengetahui tentang kondisi kehidupan masyarakat dan suku yang tinggal di sekitar wilayah hutan tropis lembap Kalimantan. Lalu juga saya mempelajari sedikit tentang karakter geografis wilayah hutan tropis lembap Kalimantan Timur, serta mempelajari sedikit tentang dinamika kebudayaan yang berada di wilayah hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Lalu yang ketiga, setelah mendapatkan mata kuliah ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan atau mengimplementasikan segala ilmu yang telah saya dapatkan pada mata kuliah ini. Contohnya seperti melestarikan kebudayaan yang berada di hutan tropis lembap Kalimantan, menghargai perbedaan antar suku dan agama, memperdalam pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di wilayah hutan tropis lembap Kalimantan dan sekitarnya. Lalu saya akan juga berusaha untuk membaca buku yang berkaitan dengan wawasan budaya hutan tropis lembap. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.